Hai guys, di video kali ini saya akan update lagi soal Celsius dan ada juga USDD-nya Justin Sun, kira-kira bagaimana kondisi mereka sekarang, dan akan ada update harga Bitcoin juga, DXY dan Bitcoin Dominance dan Ethereum. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita akan mulai dulu dengan Bitcoin, di mana ini adalah time frame 1 jam. Jadi kalau kita lihat di time frame 1 harinya, dia masih dalam proses turun ya teman-teman, dan ini sudah turun cukup banyak sekali dari bear flag-nya di sini, itu turun 29%, 30% sebenarnya, dan masih bisa ada penurunan lagi menurut saya. Apa alasannya? Nanti akan saya jelaskan. Ini ketika kita melihat ini, ketika dia ada konsolidasi seperti ini, kondisinya adalah dia tidak bisa membuat kenaikan yang cukup tinggi, yang cukup cepat ke atas, atau semacam recovery. Jadi kemungkinan ini adalah continuation pattern, jadi dia akan mengikuti tren sebelumnya, di mana tren sebelumnya itu adalah turun, jadi kemungkinan besar akan turun lagi. Dari RSI-nya juga ini sebenarnya memang ada penguatan sedikit dari RSI-nya di sini, dan ada bullish divergence, tapi bullish divergence-nya itu sudah jalan untuk time frame 1 jamnya di sini. Kemungkinan bisa break dalam beberapa jam ke depan, dan tidak, dari RSI-nya juga tidak bisa menembus di atas 50, jadi itu lebih condong untuk bearish daripada bullish. Kalau untuk time frame yang 4 jamnya bagaimana? Time frame 4 jamnya itu ada semacam sedikit bullish divergence di sini, tetapi belum terlalu meyakinkan kalau dilihat dari pergerakan harganya. Oke, kalau salah satu alasan mengapa Bitcoin itu bisa turun lagi, kenapa? Karena di XY-nya ini dia berhasil close di atas daripada high sebelumnya di sini, dan kemungkinan akan naik lagi, di mana kita tahu bahwa di XY ini ketika dia naik, maka Bitcoin itu akan melakukan hal yang sebaliknya, yaitu turun. Dan ini merupakan sifat yang sudah terjadi dari lama. Dan menjelang FOMC meeting nanti malam jam 1, kalau yaitu ketika chairman-nya The Fed, Jerome Powell, itu akan mengumumkan kira-kira dia mau naikin berapa suku bunganya itu. Menurut saya menjelang itu situasi market itu akan memanas, dan DXY kemungkinan akan bisa terbang ke atas, dan Bitcoin dan saham Nasdaq, S&P 500 itu bisa turun ke bawah. Itu adalah semacam prediksi saya. Namun kita lihat kemungkinan ini bisa menjadi sell the rumor by the news event. Jadi ketika saham Bitcoin itu mereka mendengar ada berita seperti ini, dia akan naik, maka mungkin mereka akan menjualnya terlebih dahulu, dan ketika berita tersebut sudah muncul, ketika sudah diumumkan berapa interest rate yang mau mereka naikkan, maka itu terjadi semacam sell the rumor, buy the news, yaitu kebalikan dari buy the rumor, sell the news ya, kalau misalnya ada event tertentu yang bullish, dan ini eventnya itu bearish, tapi setelah event bearish tersebut kemungkinan bisa bullish untuk Bitcoin. Itu adalah harapan kita. Dan selain itu kita juga melihat adanya bearish divergence di sini mulai terbentuk sangat jelas sekali. Jadi ketika harga naik, RSI-nya itu tidak setinggi RSI yang sebelumnya. Jadi sudah ada perlemahan daripada DXY ini. Ketika dia naik ke atas di sini, dia tidak sekuat ketika dia berada di sini, atau lebih tepatnya lagi di sini ya. Jadi sudah ada mulai lebih tepatnya di sini. Jadi sudah ada 2 set, satu set di sini, satu set lagi di sini. RSI-nya turun seperti ini. Kemungkinan dia bisa turun ke bawah. Dan ketika dia turun, Nasdaq dan Bitcoin bisa melakukan recovery. Habis itu bagaimana? Kita akan lihat pergerakan harganya. Mungkin dia akan turun dulu ke lower low, habis itu dia akan naik, baru kemungkinan perlahan-lahan dia bisa turun dari situ. Itu yang menjadi harapan kita setelah terjadinya pengumuman suku bunga yang akan naik. Dan ada kabarnya juga kalau di bulan September juga The Fed akan mulai meringankan kenaikan suku bunganya. Mungkin dari situ itu bisa menjadi semacam katalis untuk Bitcoin dan saham dan altcoin juga agar bisa naik harganya. Oke,
Jadi ini adalah alasan kenapa saya bearish sampai kepada pengumuman FOMC meeting tersebut ya. Oke. Bitcoin dominance bagaimana? Bitcoin dominance melemah, dia rejected daripada garis resistance ini, yaitu 48%, dia turun sampai ke 45%. Ini mungkin karena ada Ethereum yang menguat. Ini sekarang dia membentuk semacam cup and handle pattern, jadi dia bakal sideways dulu di sini. Kemudian bisa melanjutkan lagi pergerakan harga ke atas dan Bitcoin akan menguat. Untuk sekarang ini memang tidak pasti apakah Bitcoin itu akan menguat, tapi kita bisa lihat daripada pola konsolidasi daripada grafik ini. Kira-kira beberapa hari atau minggu ke depan itu polanya bagaimana, itu kita bisa tahu nanti dia lebih condong untuk bullish atau bearish. Oke. Dan untuk Ethereum Bitcoin bagaimana? Ethereum Bitcoin dia sempat menguat kemarin 2 hari lalu dan kemarin itu dia menguat, bottomnya di 0,049 dan sekarang berada di 0,54. Oke, ada semacam bullish divergence di sini. Jadi ketika harga turun, RSI-nya itu meningkat, namun MACD-nya belum cross ke atas, tapi sebentar lagi bisa cross. Itu saja untuk Ethereum Bitcoin. Kalau Ethereum-nya sendiri bagaimana? Ethereum sendirinya dia mengikuti harga Bitcoin, jadi sama saja untuk analisanya dengan Bitcoin. Dan kita mau update soal Celsius di sini. Celsius setelah membayar tambahan lagi 19 juta dolar untuk pinjaman DAI mereka, dan sekarang likuidasi level daripada wrap Bitcoin mereka itu sekarang berada di harga 14.000. Kita lihat apakah whale yang atau Wall Street atau siapapun itu institusi yang bermain ini, apakah mereka akan mengincar harga 14.000. Ini kita akan lihat dengan tujuan untuk melikuidasi Celsius. Itu kita akan pantau selama beberapa minggu ini, apakah akan diincar ya. Dan ada juga update untuk USDD-nya itu Justin Sun, di mana dia mulai di-peg tidak $1 lagi, 0,97 dolar. Kita lihat ada tren yang menurun di sini, mulai diserang oleh institusi atau para whale ya. Tetapi kalau kita lihat dari tweet dia akan menambah modal lagi, jadi tenang saja teman-teman. Kemudian ini Tron DAO itu sudah menambahkan 500 juta dolar USDC untuk mempertahankan peg USDD mereka agar bisa 1:1. Tapi pada kenyataannya pada sekarang ini dia tidak bisa bertahan untuk di harga $1 ya. Jadi serangannya itu lebih besar daripada pertahanan mereka. Dan ini juga ada semacam berita dari mereka, Justin Sun itu berencana untuk menambah tenaga kerja mereka sebesar 50%. Jadi kita lihat ada banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti ini, seperti Coinbase, kemudian ada beberapa perusahaan yang ini memecat karyawannya. Nah, dia itu berencana untuk merekrut orang-orang tersebut ya dan bekerja di perusahaan-perusahaan ini. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah USDD ini bisa survive melawan serangan di-peg tersebut oleh institusi Wall Street atau whale? Teman-teman bisa komentar di bawah, dan bagaimana juga pendapat teman-teman mengenai level likuidasi 14.000 sekarang, apakah akan diincar, akan dibawa harga Bitcoin terjun sampai ke 14.000? Teman-teman bisa komentar di bawah. Ini saja informasi untuk pada hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.